Pemirsa, merajalelanya kejahatan sadis beberapa waktu belakangan ini membuat khawatir masyarakat. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur menjadikan kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, lantas apa yang sebenarnya terjadi hingga muncul banyaknya kejahatan yang sadis? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada kriminolog Adrianus Beliala dan juga sosiolog Suhaib Amiruddin. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat akhirnya ini begitu banyak runtutan begitu di media, kejadian-kejadian yang begitu sadis. Prof Adrianus, apa yang kemudian melatar belakangi kejadian ini, Prof? Ya, saya kira tiga hal ya. Pertama tentu dari segi kematangan anak-anak muda kita dalam rangka kebutuhan seksual juga makin muda ya. Yang laki-laki makin muda mimpi basah, yang wanita juga makin muda juga dalam rangka menghadapi menstruasi. Artinya mereka juga makin menuntut untuk disalurkan kebutuhan seksualnya. Yang kedua, perangsang itu berasal dari berbagai situasi dan makin dekat, makin mudah untuk digapai. Salah satunya melalui media sosial dalam bentuk materi-materi pornografi. Ya, alhasil kemudian anak muda yang sudah mulai secara biologis itu terbentuk, kemudian lalu dengan adanya pornografi, kemudian lalu semacam mendapatkan penyaluran, semakin didorong dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah ada kesempatan, ya. Jadi dalam hal misalnya kasus di Pariaman, ada penjual gorengan yang pulang pergi melalui jalan sepi, alhasil kemudian disitulah lalu kemudian korban dibunuh, diperkosa, dan kemudian dimakamkan jasadnya, begitu. Baik, tapi ini kan selalu ada pemerkosaan kemudian disertai dengan pembunuhan, baik di Padang Pariaman maupun di Palembang. Fenomenanya seperti apa? Kenapa harus udah diperkosa terus harus ada pembunuhannya ini? Bahkan bukan hanya pembunuhan pemerkosaan, tapi juga pembunuhan, pemerkosaan, perampokan gitu. Baik. Diperkosa dulu, dibunuh, baru barang-barangnya diambil. Memang itu secara teori dekat itu, ya. Kenapa begitu? Karena tentu para pelakunya setelah memperkosa tidak mau kemudian si korban lalu melaporkan dirinya dan dia tidak mau bertanggung jawab, maka kemudian si korban dibunuh sekalian. Nah, ketika sudah dibunuh, dan ketika korban membawa barang-barang berharga, lalu kemudian diambil semua. Jadi memang itu tiga kejahatan yang dekat-dekat gitu ya, dari segi intensitasnya. Gitu. Ya, kalau Anda Prof Suhaib melihatnya seperti apa? Fenomena apa ini? Ya, saya kira Prof William tadi sudah menyampaikan secara gamblang ya. Tapi ada dua hal lagi yang perlu disampaikan ya. Yang pertama, kekerasan dengan tontonan ya. Saya setuju dengan Prof tadi bahwa di dalam konteks budaya kita bermedia hari ini, saking terbukanya, jadi semua orang itu bisa mengakses konten-konten apa saja yang dia inginkan. Dan yang jadi masalah lagi, orang yang memasukkan di dalam konten-konten itu juga memiliki kebebasan yang sangat mudah ya untuk memasukkan, sehingga orang bisa melihat dan bisa menonton secara bebas. Nah, kemudian yang kedua juga berkaitan dengan pengaruh gaya hidup ya, gaya hidup. Saat ini saya kira anak-anak muda kita ini muncul itu karena ada hal-hal yang dia lihat, oh ini kayaknya lebih enak kalau kita melakukan kegiatan yang sifatnya bisa dilihat orang banyak, lalu kita menjadi orang yang lebih terkenal, ya, karena mungkin pikirannya masih seperti itu gitu ya. Kalau positif kan ini kan, tapi tindakannya negatif, Prof. Halo? Ya, Prof, tapi kan ini kan tindakannya negatif begitu. Apakah mungkin begitu masyarakat kita saat ini memiliki pikiran misalnya ingin menjadi terkenal, dilihat oleh banyak orang, tapi dengan tindakan-tindakan yang justru negatif? Ya, sebenarnya negatif dan positif itu kan bukan dilihat dari pada saat dia melakukan ya, tapi dia cuma ingin mengatakan bahwa dia punya rasa emosi yang tinggi, ya, dia punya rasa ingin dikenal orang, rasa ingin diketahui orang, akhirnya dia melakukan. Nah, positif negatif itu kan biasanya di ujungnya ya, di ujungnya kita lihat, oh ternyata ini negatif, ini positif, ini orientasinya ke sanksi sosial, ini orientasi kepada sanksi hukum gitu. Nah, itu biasanya anak-anak kita tidak mengerti di sana. Yang dilihat itu bahwa saya melakukan ini itu atas kesenangan hati saya, kepuasan saya, keinginan saya, sehingga apapun yang ingin saya lakukan itu tergantung dari saya secara individu. Nah ini ya, belum kita bicara aksi sosial ya, ini secara individunya dulu. Baik. Tadi Prof Milia tadi sudah menyampaikan bahwa Prof Adrianus mengatakan bahwa memang dalam konteks ini ada kesempatan-kesempatan juga. Betul. Nah ini lingkungan masyarakat kita juga harus terlibat ya. Jangan abai kalau misalnya
sudah ada ketahuan anak-anak kita yang bermasalah, ya segera lingkungan juga melihat. Saya sekarang melihat masyarakat kita sudah mulai agak abai dengan tetangganya ya. Ya mungkin dia pikir itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya, ya. Itu yang harus kita bangun lagi kembali, merekonstruksi lagi kembali nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakat kita ini akan peduli terhadap lingkungannya. Anak-anak kita, apalagi sekarang anak-anak yang rentan 13 tahun, itu kan lagi muncul-munculnya ingin tampil di hadapan publik dan ingin diakui eksistensinya gitu. Nah, kalau misalnya ini diabaikan oleh masyarakat, diabaikan oleh keluarga, diabaikan oleh teman sebayanya, ini akan berpengaruh ke hal-hal yang sifatnya ya seperti tadi, apakah dia melakukan hal yang negatif secara hukum maupun secara sanksi sosial gitu. Baik, kita ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kita fokus ke masalah gadis penjual gorengan. Ini mengingat pelaku ini kan pernah melakukan kasus pencabulan ketika dia masih di bawah umur, kemudian juga ada kasus narkoba. Apakah tidak ada efek jera ketika dia sempat juga ditahan sampai dia akhirnya mengulangi kasus yang sama, yaitu pemerkosaan, bahkan lebih parah lagi sampai menyebabkan kematian gadis penjual gorengan ini? Jadi secara teori dan data memang mengkonfirmasi bahwa pelaku tindak pidana susila itu memang memiliki tingkat relapse atau tingkat pengulangan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang lain. Maka memang harus hati-hati kepada, memang ini berita buruknya adalah bahwa kita memang harus hati-hati kepada para mantan narapidana yang melakukan tindak pidana susila saat dia kembali ke masyarakat. Namun dan ketika kemudian dia, terutama ketika dia tidak kembali kepada lingkungan yang baru ya, maka ada kemungkinan dia akan mengulanginya kalau, ya ini ada beberapa hal nih, kalau kemudian dia tidak memiliki penyaluran, ya tidak memiliki kemampuan untuk mengalihkan dari obsesi dan fantasi seksual gitu ya, maka ada kemungkinan dia akan mengulangi. Karena tadi ini bukan soal kognisi lagi nih, dia tentu akan mengalami penjeraan mas, pasti. Tapi tadi kebutuhan dia akan seksualnya itu jauh lebih tinggi daripada perhitungan kognisinya tentang bahwa dia akan dipenjara gitu. Baik. Jadi dia sudah nekat itu. Nah, kita memang harus hati-hati terhadap mereka. Begitu. Ya, terlebih lagi kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus bahwa jika kemudian para residivis ini sudah kembali ke masyarakat, tapi secara sosial nanti bagaimana begitu ya Prof. Sohaib kita melihat hal ini. Tapi dijawabin nanti ya, usai jeda sesaat lagi.